Berikutnya Mas Pur mau nanya langsung, Mas Pur. Ya. Boleh dibuka, Mas Pur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik. Masya Allah. Kayak udah bisa bahasa Arab antum nih. Belum. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, cuman mohon dikoreksi apabila ada kesalahan, Pak Ustadz. Karena benar-benar ini ketidaktahuan saya. Salah satu musibah bagi manusia adalah apabila ketika nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu dicabut sama Allah. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya sedang mengalami adalah nikmat dalam menjalankan ibadah apapun itu, termasuk sholat, termasuk hadir di acara taklim seperti ini. Itu saya merasakan seperti nikmat untuk menjalankan ibadah itu dicabut gitu. Jadi kayak ibaratnya sholat ya sekedar menggugurkan satu kewajiban gitu, yang kayak kita nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya seorang hamba bertemu dengan Allah seperti itu gitu. Yang sekedar misalnya sholat zuhur 4 rakaat ya kayak orang jumpalitan selesai kemudian kelar gitu. Terus kemudian apabila ada di acara taklim seperti ini kayak sekedar absen nama juragan udah selesai nanti kelar. Setor muka ya. Setor muka. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan nikmat itu agar dalam beribadah saya benar-benar bisa menemukan kenikmatan yang hakiki bagaimana ketika seorang umat manusia bertemu dengan Allah seperti itu. Nah, subhanallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik dari Mas Pur ini jamaah. Ya. Jadi memang banyak orang itu kalau bicara musibah buat dia itu ya kehilangan anak, kehilangan motor, di PHK, kemudian sakit, itu musibah. Ya, itu salah satu musibah. Tapi ternyata ada musibah yang besar. Yang Rasul SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Jangan sampai. Kalau yang hilang itu rumah, kalau yang hilang itu motor, insya Allah bisa balik. Tapi kalau yang jadi musibah itu agama kami. Agama kita bisa jadi kita keluar dari Islam itu, bisa jadi kita melakukan dosa, itu musibah. Bisa jadi kita meninggalkan sholat. Dan memang jamaah, di antara bentuk musibah yang mungkin kita tidak merasakannya, tadi dicabutnya nikmat ibadah. Sampai ada orang yang mengatakan kepada Hasan Basri, atau dia meriwayatkan tentang seorang yang mengatakan, ya Allah, aku nih kok kayaknya hidupnya nyaman-nyaman aja sih, padahal aku banyak dosa gitu. Lalu dikatakan, berapa banyak engkau dihalangi dari bermunajat. Berapa sering engkau dihalangi dari nikmatnya, dari lezatnya bermunajat kepadaku, tapi engkau gak sadar. Itu musibah yang besar. Berapa banyak orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Dia tidak merasakan nikmatnya puasa sama sekali. Yang ada, ya Allah, lapar, haus. Nah, sholat. Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Bayangkan dia sholat celaka, sholat masuk neraka. Ada sebagian kita yang mengatakan udahlah nggak usah bicara gimana sholat supaya benar. Sekarang kita bicarakan orang yang nggak sholat itu tuh yang nggak benar. Iya betul, orang yang nggak sholat nggak benar, perlu kita perbaikin. Tapi orang yang sholat pun perlu diperbaiki, karena ada orang sholat masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka yang ria, mereka yang seenaknya aja sholatnya tanpa mengikuti aturan.
ternyata masuk neraka. Apa sih yang menyebabkan kita kehilangan nikmat baca Quran? Nikmat berzikir. Kemarin Ramadan Ustaz, alhamdulillah ana bisa hatam. Kok sekarang nggak bisa hatam? Kemarin Ramadan ana bisa sholat terawih 11 rakaat. Ana bisa sholat terawih 21 rakaat, 23 rakaat. Sekarang wala 1 rakaat. Kenapa? Kita perlu bertanya memang. Ini musibah. Kalau bicara musibah ya. Orang kalau bicara dunia dengan COVID-19 ini, mereka berbicara umpamanya biasanya penghasilan anak itu 100 juta setahun atau sebulan gitu. Sekarang nggak ada, nol, rugi ada 100 juta. Engkau bicara rugi. Padahal memang belum ada keuntungan. Kalau bicara rugi kan hilang duitnya. Ini memang engkau belum bekerja, nggak ada kerjaan. Tapi engkau sudah menghitungnya rugi. Karena dalam benakmu ada keuntungan di sana, tapi engkau tidak mendapatkannya. Kalau bicara nih, sholat kemarin, antum sholat terawih 11 rakaat, 21 rakaat, kemudian sekarang antum nggak sholat sama sekali. Apa nggak rugi antum? Baca Quran yang 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kemarin Ramadan antum baca, sekarang antum nggak baca. Apa nggak rugi? Itu musibah. Apa yang menyebabkan musibah itu menimpa di kenikmatan kita beribadah? Dosa. Dosa. Dan salah satunya adalah ambisi dunia. Kadangkala kita nih bicara dosa itu dosa. Enggak, anak enggak berzina, anak enggak ini. Iya. Tapi ada dosa di hatimu. Atau suudzon sama Allah SWT. Enggak menerima dengan takdir Allah SWT. Itu juga dosa. Jadi tatkala hamba kehilangan nikmat beribadah, yang harus dia lakukan adalah bertobat, istighfar. Baik dari dosa yang dia ketahui atau yang dia tidak ketahui. Nabi mengajarkan itu. Bagaimana kita berdoa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa amdi. Minta ampun ya Allah dosa-dosa yang ku kerjakan sengaja, yang tidak sengaja, yang aku tidak tahu. Yang banyak, yang sedikit, yang terang-terangan, yang sembunyi, semuanya minta ampun. Tuh Nabi ngajarkan kita seperti itu. Jadi tatkala kita merasakan kehilangan nikmat dalam beribadah. Ini buat orang yang sudah merasakan ya. Tapi ada orang yang sampai umur 60 tahun tidak merasakan nikmatnya beribadah. Yang ada ibadah itu masih beban buat dia. Belum nikmat. Kayak kajian nih. Karena juragan hadir mau gak mau hadir juga terpaksa. Ada yang seperti itu. Belum merasakan. Dan kalau engkau ingin merasakan nikmatnya beribadah, maka cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari semua yang ada di muka bumi. Cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencilah kepada kekufuran sebagaimana engkau benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Insya Allah engkau akan merasakan manisnya beribadah dan kembali itu kelezatan-kelezatan yang mungkin hilang darimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, masih bisa 2 pertanyaan lagi? tafadhol. Nah, bismillah. Pertanyaan yang pertama, saya punya anak laki-laki. Ini ibu ini bercerita, saya punya anak laki-laki. Saat ini mau naik kelas 6 SD. Saya berencana memasukkannya ke pesantren saat SMP nanti. Namun ibu saya menjadi sangat bersedih kalau cucunya ini masuk pesantren. Mengingat setelah kematian ayah saya tahun lalu, kami hanya hidup bertiga di rumah. Sehingga kalau anak saya masuk pesantren, ibu saya ini akan merasa kesepian di rumah. Ibu saya minta anak saya ini masuk pesantrennya nanti saat SMA aja. Apa sebaiknya yang saya lakukan Pak Ustadz? Anaknya cuma satu? Iya. Kok nggak bikin anak lagi? Emangnya nggak ada suaminya? Ini ada kayaknya suaminya meninggal. Single parent. Oh, single parent. Iya. Udah bisa. Siap. Iya, jamaah. Masya Allah jamaah. Iya.
Ini untuk yang single parent ya. Jadi ingat sama ibunya Imam Syafi'i. Bagaimana sang ibu ini ketika suaminya meninggal dunia, dia ingin anaknya ini jadi orang. Sama ibunya, Imam Syafi'i itu dibawa, Imam Syafi'i junior masih kecil nih, masih belum balik, itu dibawa dari Palestina, dibawa ke Mekah sama ibunya. Supaya belajar. Ibunya ingin anaknya berada di lingkungan yang mendukung dia. Alhamdulillah, kita tahu bagaimana hasil dari perjuangan sang ibu. Akhirnya anak itu jadi Imam Syafi'i. Begitu Imam Bukhari, juga single parent. Bapaknya mati, gimana sang ibu ini menafkahi anaknya, ngajarin anaknya, sampai jadi Imam Bukhari. Jadi buat para perempuan yang mungkin harus mendidik anaknya sendiri, jangan berkecil hati. Allah ada bersama kita untuk membantu kita. Kalau kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau tadi ditanyakan bagaimana sikap ketika sang nenek ini masih kangen sama cucunya. Ya, kalau bicara pesantren tidak harus pendidikan pesantren itu jamaah. Nggak harus. Tapi orang tua harus mengajarkan agama kepada anaknya. Harus menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kalau memang tetap mau di kota, tinggal cari tempat pendidikan yang baik. Tinggal carikan umpamanya dia sekolah yang alhamdulillah yang terjaga keimanannya. Yang dia bisa menambah ilmunya tentang agama ini. Lingkungannya juga baik, silahkan. Kemudian nanti SMA baru masuk, nggak ada masalah seperti itu. Jadi memang anak masuk pesantren ini ada yang lulus SD, ada yang lulus SMA. Cuma harapannya jangan sampai anak-anak itu karena SMP-nya nggak bener, akhirnya dimasukkan pesantren sama orang tuanya. Sehingga masih ada yang berpikir pesantren itu bengkel untuk memperbaiki anak-anak yang nggak bener gitu. Enggak. Jadi harapannya pesantren itu menjadi tempat orang-orang yang ingin lebih baik lagi. Maka insya Allah nggak ada masalah. Tinggal anti perlu menjaga, minta tolong juga sama neneknya untuk ikut mendoakan dan menjaga itu anak agar ya kalau bicara nggak ke pesantren tapi hafalan Qur'annya juga bisa di rumah, bisa panggil guru ngaji ya, mungkin juga bisa murojaah sama ibunya sama neneknya. Insya Allah itu masih bisa dilakukan walaupun tidak di pesantren. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir, Juragan, apa mau ada pertanyaan dari Juragan? Belum dulu, sekarang belum. Oke. Nggak ada ya. Gitu. Yang lain mungkin ada. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Dia bilang bagaimana kalau sholat tapi tetap masih lakukan maksiat. Mungkin caranya untuk taat secara kafah gimana biar kita nggak sholat tapi tetap maksiat atau tetap melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Siap jamaah. Nah, kalau kita lihat ya, kadang-kala ada orang yang mengatakan kamu itu sholat, jalan, maksiat terus, ya mending gak usah sholat. Kadang-kala ada yang berpendapat seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tadi dikatakan, kok kemungkaran ana masih jalan Ustaz ya? Maksiat ana masih ana lakukan. Yang salah di mana? Yang jelas kita yakin firman Allah ini nggak salah. Berarti yang salah itu di kitanya ketika melaksanakan sholat ini. Yang menyebabkan sholat ini tidak memberikan kekuatan kepada dia yang menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Seperti ada orang minum obat, padahal dikasih tahu minum obat itu sehari 3 kali. Dia minum 2 hari sekali. Akhirnya tuh obat gak bermanfaat buat dia. Dia tetap sakit. Atau dia minum obat tidak sesuai dengan dosisnya. Begitu pula dengan sholat kita. Yang salah kadangkala engkau ketika melaksanakan sholat. Maka nasihat ana, ketika maksiat itu masih jalan terus, engkau perbaiki sholatmu. Udah perbaikin sholatnya, benerin sholatnya. Nanti keinginan untuk berbuat dosa itu hilang sendiri. Akan ada kekuatan di dirimu yang mengusir nafsu-nafsu tersebut atau menundukkan nafsu-nafsu tersebut. Tapi kalau sholatnya sekedar sholat,
tadi cuma yang penting sholat, cuma menggugurkan kewajiban, maka dia tidak punya kekuatan untuk menghalangimu dari berbuat dosa. Maka nasihat ana, perbaiki sholatnya. Kaji tentang bagaimana sholat yang khusyuk. Hakikat sholat itu apa sih sebenarnya? Kalau dulu ya, ada sebagian dari salafus sholeh itu ketika ambil udhu itu sudah berubah kulitnya, dia pucat. Ketika ada yang tanya, kamu sakit katanya. Kenapa engkau kok pucat? Kata dia. Enggak, kata dia. Aku takut. Aku akan berjumpa dengan Allah yang Allah itu tahu dengan luar dalamku. Gimana kita? Gimana antum sekarang ngobrol sama bos yang tahu antum telah melakukan kesalahan? Antum dipanggil. Kira-kira gimana kondisi antum? Nah, bagaimana kita menghadirkan itu ketika kita sholat, kita menghadap Allah SWT yang Allah tahu kita baru saja berbuat dosa, ya, baru saja berbuat kemaksiatan, sehingga hal itu membuat kita jadi berharap ampunan Allah dan minta supaya Allah tidak mengadab diri kita. Maka buat teman-teman yang masih belum sholatnya berdampak kepada kemaksiatan dia, artinya meninggalkan kemaksiatan, maka hendaklah memperbaiki sholatnya dan sekali lagi banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat ya Allah memberikan kepadamu hidayah dan engkau bisa sholat dengan benar dan kemaksiatan itu bisa hilang dari kehidupanmu. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Satu pertanyaan terakhir lagi dari saya, Pak Ustadz. Nah. Ini saya punya keyakinan gitu kalau misalnya kita taubatan nasuha, seperti saya bertobat, saya tidak mau bermaksiat lagi. Itu benar atau tidak? Selama kita tidak melakukan maksiat itu, dosa maksiat kita ke belakang itu diangkat semua sama Allah. Tapi kalau sekali kita melakukan maksiat itu, semua dosanya diturunkan lagi. Balik lagi gitu. Apa itu? Iya, balik lagi. Apa benar begitu, Pak Ustaz? Nah, sebenarnya begini. Ketika syarat-syarat tobat itu terpenuhi, maka harapannya dosa-dosa itu diampuni. Dan kadangkala orang itu punya 10 dosa. Tapi dia bertobat dari 3 dosa. Yang 7 dia belum bertobat. Maka yang 3 dosa ini insya Allah diampuni sama Allah. Allah itu maha baik. Umpamanya kita bicara dari 3 dosa itu. Syarat tobat dia akan menyesali. Meninggalkan. Menyesali, ada orang menyesali tapi belum meninggalkan karena alasan ini dan itu, dia belum meninggalkan, tapi dia udah nyesel gitu dengan perbuatan dosa itu, tapi dia belum meninggalkan. Jadi syaratnya menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi, sehingga dia bukan tobat sambal gitu loh, enggak, tapi dia memang benar-benar nggak mau mengulangi. Suatu saat tatkala dia terjebak dalam dosa yang dia tidak niatkan untuk mengulangi, tapi memang kondisinya mungkin imannya lagi lemah kemudian dia berbuat dosa, maka sebenarnya itu tidak mempengaruhi tobat dia yang telah lalu. Karena dia sudah taubatan nasuha. Tinggal sekarang karena dia terjebak dalam dosa lagi, ini mengharuskan dia untuk tobat baru lagi. Jadi untuk dosa yang baru aja dia lakukan. Adapun dosa-dosa yang lalu dia sudah bertobat. Jadi seperti itu. Tobat itu bisa jadi kita bertobat dari semua dosa. Bisa jadi kita bertobat dari beberapa dosa. Sehingga kita masih punya PR. Ada dosa-dosa yang masih kita kerjakan. Yang mungkin ya ada orang belum bisa meninggalkannya. Maka adalah dia mensegerakan bertobat dan tidak menunda-nundanya. Jadi kayaknya mungkin yang antum yakini. Wallahualam, antum yakin itu karena membaca dari kitab atau keyakinan sendiri? Ada kajian yang dikasih sama di sebuah kajian gitu dikasih tahu. Ya begini memang. Orang yang berbuat baik di akhir hidupnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dosa-dosa dia itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ini di akhir hidupnya buruk perbuatannya, ya, maka dia akan mendapatkan hukuman untuk dosa-dosa dia yang lalu. Dia akan dihukum kembali, jamaah. Memang seperti itu. Tapi sepertinya konteksnya dia nggak bertobat gitu loh. Dia tuh nggak bertobat.
Tapi kalau dia sudah bertobat, kemudian di akhir hidupnya dia berusaha jadi orang baik ya, insya Allah dosa-dosa itu akan diampuni. Tapi kalau di akhir hidupnya dia malah terus tambah jadi ya, akhirnya dosa-dosa itu akan ditumpukan kepada dia seperti itu nantinya. Mungkin itu maksudnya. Hadza wallahu a'lam Iya. bishawab. Nah. Alhamdulillah, makasih Mas. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi atau? Nah, pertanyaan terakhir, bukan satu lagi, pertanyaan terakhir. Oke. Nah, Oke. silakan. Ini ada dari Vivo, siapa? Vivo 1901, silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Oh, mau nanya tentang janji, apakah termasuk hutang? Ini materi kita yang kemarin ini. Siap. Nah, jadi kalau bicara janji, ingat di antara sifat orang munafik itu, kalau berjanji dia ingkar janji. Kalau pertanyaannya apakah janji itu hutang? Umpamanya ana janji mau kasih motor. Lalu ana nggak mampu gitu. Ana jadi berubah pikir, ya Allah nggak mampu ana. Apakah itu jadi utang yang ana akan dituntut di hari akhir? Enggak. Kalau memang ini dia bukan niat ingkar janji, enggak. Tapi dia membatalkan janjinya karena kondisi, maka itu tidak jadi utang buat dia nantinya. Yang nanti di akhirat dituntut engkau punya utang motor sama aku dulu. Karena dia janji mau kasih motor. Asalkan tadi dia bukan memang niat mengingkarinya, tapi dia membatalkan janjinya karena satu kondisi dan lainnya. Dan disampaikan kepada mereka jamaah. Begitu pula ketika orang tua kita meninggal dunia. Orang tua kita meninggal dunia meninggalkan hutang dan janji. Wasiat, kalau wasiat harus ditunaikan, utang harus dibayarkan. Janji orang tua, apa wajib ditunaikan? Orang tua janji mau ngasih fulan umpamanya duit 1 juta. Udah meninggal dunia. Apakah ahli waris wajib memenuhinya? Enggak wajib. Tapi itu menjadi kemuliaan buat mereka. Karena hartanya udah jatuh kepada mereka. Kalau utang kan tetap hartanya orang tua, wasiat hartanya orang tua. Tapi kalau janji ini ya udah jadi warisan mereka, tinggal anak-anak kalau ingin memenuhi janji orang tuanya itu jadi bentuk kebaktian mereka. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak berdosa. Ini yang berkaitan dengan janji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih dulu kebetulan merasakan bahwa taat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu benar-benar bikin bahagia itu ya baru 5 tahun belakangan ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebelumnya saya ibadah tuh hanya sekedar aja gitu, nggak benar-benar dari hati, nggak benar-benar yang kayak berkomunikasi dengan Allah gitu. Jadi semenjak saya rasain semua, itu memang terbukti semua yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi saya benar-benar percaya gitu. Subhanallah. Setelah dialami sendiri. Taib, kalau boleh tanya nih, Ana lihat banyak teman-teman yang akhirnya jadi kembali ke agamanya ya. Ada yang karena musibah. Ada yang karena memang nggak sengaja ya. Atau memang dia sedang berdoa memohon kepada Allah. Tapi banyak terus terang teman-teman itu ada yang karena tabrakan ya. Kemudian setelah itu dia baru sadar ketika Allah letakkan dia di atas ranjang di rumah sakit. Ketika kerabat meninggalkan dia semua. Dia di situ hanya bersama perawat ya. Mulai dia berpikir kembali tentang hakikat kehidupan ini ya. Kalau Bang Firman sendiri apa yang menyebabkan kemudian balik nih ya? Kalau saya ini terus terang sebenarnya udah banyak sih permasalahan dan musibah, cuman saya nggak merasa itu musibah gitu. Hanya bikin saya terjerumus ke kegelapan dan semakin gelap. Tapi saya ngerasanya kesenangan sementara gitu yang saya rasain.
Tapi saya benar-benar tergeraknya dulu waktu ikut satu kajian, di mana di kajian itu saya tahu pertama kali apa tujuan hidup saya dilahirkan di dunia. Saya sebelumnya hampir 30 tahun saya nggak tahu tujuan hidup saya di dunia itu apa. Jadi setelah saya tahu tujuan hidup saya itu untuk ibadah, itu baru saya menyadari gitu bahwa ya hidup itu nomor satu ya harus taat dulu gitu kalau mau bahagia. Kalau nggak bakal bahagia kita. Dapat harta, dapat popularitas, dapat kehormatan. Apa itu nggak cukup untuk kebahagiaan mungkin? Sangat tidak cukup. Karena itu hanya semata, hanya semu kebahagiaannya itu, harta dan lain-lain. Tapi kalau misalnya, kalau buat saya pribadi sih, kalau mau bahagia ya kuncinya satu, harus taat sama Al-Quran, sama Rasul itu. Kalau kita udah taat, mau kita dapat musibah, mau kita dapat ujian sebesar apapun, kalau kita bisa sabar ya malah jadi pahala gitu. Subhanallah, subhanallah. Tapi mungkin di teman-teman yang mungkin jadi public figure ya, banyak sebenarnya wallahu a'lam mungkin berita-berita yang muncul ya, mereka akhirnya harus mengkonsumsi sabu-sabu, narkoba ya. Padahal kalau kita lihat sebagian mereka itu kerjanya membuat orang bahagia ya. Tapi ternyata kok dia sendiri nggak bahagia itu. Apakah memang banyak hati yang kering di dunia itu gitu? Gimana, Bang Firman? Kalau saya bilang sih emang banyak yang terjerumus gitu. Banyak yang mungkin karena imannya kurang taat. Jadi dia masih belum memikirkan hari akhir. Masih memikirkan banyak duniawi. Jadi apapun kesenangan yang ada di depan dia ya sama dia dimakan gitu. Justru yang kalau saya sekarang sadari gitu, kalau ketemu teman-teman juga yang masih banyak terjerumus ke sana, ya kuncinya cuma satu, ya mesti benar-benar taat gitu. Apapun yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang ya jangan dilakukan, karena efeknya tuh memang benar-benar terjadi gitu. Kalau kita lakukan yang dilarang, ya pasti kita akan terjerumus ke hal yang tidak baik gitu. Artinya kebahagiaan itu akan hilang. Kebahagiaan itu akan hilang ketika terjerumus. Betul. Subhanallah, Kang Firman, waktu ana di Jakarta, waktu kuliah di Jakarta itu tahun 97-98. Itu ada seorang guru yang manggil kita. Dia ngomong gini, nanti kata dia, entah tahun 2000 berapa ke atas, yang laris itu ustadz, kata dia. Loh, ana tanya kok bisa guru agama yang laris? Dia mengatakan, ketika orang sudah menikmati banyak hiburan ya, ketika mereka sudah merasakan banyak kenikmatan, mereka itu masih belum mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah mungkin kalau kita lihat dengan COVID-19 ini juga orang akhirnya banyak ngaji ya, banyak belajar, sehingga mulai itu dia merasakan kebahagiaan yang selama ini mungkin mereka cuma merasakan kenikmatan. Kalau lihat para ulama itu membagi kelezatan itu jadi 3. Ada kelezatan fisik, mungkin kelezatan mata kita, telinga kita, tubuh kita. Ada kelezatan jiwa, ini lebih dalam lagi, dan ada kelezatan rohani. Banyak orang yang mungkin secara fisik orang melihatnya, ya Allah bahagia banget tuh orangnya, Masya Allah, punya ini, punya itu, macam-macam. Tapi orang nggak tahu gimana jiwa dia sebenarnya gitu kan. Subhanallah, subhanallah. Ustadz, ada pertanyaan ini. Siap. Tapi di luar bahasan nggak apa-apa? Siap, bismillah. Kalau Anda bisa jawab. Ya. Ini katanya saya tertarik untuk lebih tahu mengenai sakratul maut. Mengingat kematian adalah salah satu nasihat bagi kita yang masih hidup. Ya, mungkin tadi kajian kita tadi sore itu, tadi siang ya, berkaitan dengan sakaratul maut dan perjalanan ruh ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau sakit. Kira-kira sakit beliau itu selama 10 hari. Tapi yang paling parah 5 hari sebelum meninggal dunia.
Sampai beliau itu biasa meletakkan tangannya di dalam wadah air, beliau usap wajahnya ya. Sampai Aisyah kesian melihat suaminya seperti itu. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar memiliki sakarat. Apa artinya sakarat? Sakarat itu adalah kepedihan, penderitaan, sakit yang dirasakan tatkala ruh ini berpisah dengan jasad. Jadi yang dikatakan sakarat itu adalah rasa sakit, rasa pedih ketika ruh ini ditarik berpisah dengan jasad. Subhanallah jamaah. Antum bisa bayangin orang yang dipotong tangannya. Gimana sakitnya dia? Dipotong tangan, dipotong kakinya, dicabut gigi. Kita tahu ketika dicabut gigi itu biasanya disuntik mati rasa, dibius lokal di sini. Ketika orang dibedah perutnya itu dikasih bius karena sakit pedih. Itu padahal hanya satu daerah dari tubuh kita. Gimana kalau yang dicabut itu ruh yang berada di semua lini di tubuh kita? Itu yang dicabut. Makanya Rasul SAW benar-benar mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Itu Fatimah ketika melihat ayahnya sakit mau dicabut nyawanya itu, dia mengatakan, wah karba abata, ya Allah betapa menderitanya ayahku, kata dia. Apa kata Nabi SAW? La karbali abika ba'dal yum. Gak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah hari ini. Gak ada. Aisyah, dia mengatakan, setelah aku melihat proses meninggalnya Rasul SAW, aku nggak pernah iri kalau dengar atau melihat orang yang matinya seakan-akan mudah sekali ya, seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Sekarat ini dirasakan oleh semua orang. Karena berpisah, ruh itu harus keluar jemaah. Hanya saja berbeda-beda. Kalau kita melihat kenapa sekaratnya Nabi kok begitu dahsyatnya. Ya pertama pelajaran buat umatnya. Yang kedua untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Untuk mengumpulkan di diri Rasul SAW. Beliau sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Menghadapi semua itu. Maka kalau bicara sekarat, maka sekarat itu adalah rasa pedih ketika nyawa itu dicabut. Dan Nabi mencontohkan kalau orang beriman itu keluar nyawanya itu seperti air yang keluar dari belalainya ceret. Zaman kita kalau tahu keluar tuh air, dituangin langsung keluar. Tapi ternyata itu sakit. Gimana kalau orang kafir atau orang jahat? Ketika hendak dicabut nyawanya, ruh itu disuruh keluar, nggak mau keluar dia. Karena dia tahu yang datang malaikat pencabut nyawa, kafan-kafan yang dibawa kain yang kasar, yang busuk baunya. Dia ketakutan ketika disuruh keluar menuju kepada amarah Allah Azza wa Jal. Maka dia lari ke seluruh tubuhnya, dia pegangan ruh itu sama. Disebutkan seperti nanti nyabutnya nyawa orang jahat itu seperti dicabutnya kawat yang berduri dari kulit, dari bulu domba yang basah jamaah. Ketika ditarik itu jamaah, kawat yang berduri itu akan banyak yang ikut jamaah dari bulu-bulu tersebut. Maka seperti itu ketika orang itu orang jahat atau orang tidak beriman. Kemudian sahabat Nabi Shaddad bin Aus ya, ketika dia mengatakan berpisahnya ruh dari tubuh itu lebih dahsyat daripada digergaji dengan gergaji. Jadi kalau digergaji tangan kita akan kesakitan. Lebih parah dari itu, lebih parah daripada dipotong-potong dengan gunting dari pisau, disayat-sayat. Lebih parah daripada dimasak, dikuali dengan air yang panas. Itu dahsyatnya perpisahan dengan kematian. Makanya Nabi SAW seringkali mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladat. Kalian banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Kematian ini. Orang kalau sudah dicabut nyawanya selesai dia merasakan sakit. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang berkaitan dengan sakaratul maut, dan kita minta kepada Allah agar kita husnul khatimah dan diringankan ketika nyawa kita dicabut.